Selamat pagi Pak Ganis dan teman-teman. Di sini kami kelompok 3 akan menjelaskan mengenai peramalan penjualan atau forecasting penjualan. Kelompok kami beranggotakan sebagai berikut. Yang pertama adalah Rasati Destriana NL dengan NIM 1821140006. Yang kedua ada Reni Arumtri Utami dengan NIM 1821140010. Yang ketiga ada Yosef Kurniawan Santosa dengan NIM 1821140014. Dan yang terakhir ada Yosef Wana Pradita dengan NIM 1821140046. Di sini kita akan membahas mengenai yang pertama, yaitu peramalan atau forecasting. Peramalan sendiri adalah perkiraan mengenai sesuatu yang belum terjadi. Peramalan selalu bertujuan agar ramalan yang dihasilkan mampu meminimumkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi perusahaan. Dengan kata lain, peramalan bertujuan untuk mendapatkan perkiraan yang dapat meminimumkan kesalahan meramal, yang biasanya diukur dengan mean square error, mean absolute error, dan sebagainya. Yang kedua, di sini kita akan membahas mengenai hubungan forecast dengan rencana. Forecast sendiri adalah ramalan tentang apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Sedangkan rencana merupakan penentuan apa yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Kegiatan forecasting dapat diartikan sebagai kegiatan meramalkan sesuatu yang bakal terjadi, atau bisa dibilang belum dilaksanakan oleh perusahaan. Dengan demikian, ramalan atau forecast harus dipandang sebagai salah satu masukan dalam pembuatan rencana. Selanjutnya adalah pengaruh kebenaran asumsi. Untuk melakukan peramalan masa depan, seorang analisis penjualan harus berhati-hati dalam memilih metode peramalan dan asumsi yang digunakan. Pemilihan metode peramalan yang akan digunakan sebagai proyeksi masa mendatang akan sangat bergantung dari asumsi yang digunakan. Asumsi merupakan pengaruh terhadap ketepatan forecast yang dibuat. Jika asumsi yang dibuat tepat atau mendekati kenyataan, maka forecast yang dihasilkan juga akan mendekati kebenaran. Sebaliknya, jika asumsi yang tidak tepat akan menyebabkan forecast yang dihasilkan akan mengalami penyimpangan. Di sini, sebagai contoh, pemakaian tren garis lurus mengasumsikan adanya perkembangan penjualan yang relatif konstan untuk masa-masa yang akan datang. Faktanya, dalam beberapa situasi, penjualan tumbuh dengan sangat cepat pada awal-awal periode, kemudian pertumbuhan melambat pada periode berikutnya. Pemilihan metode forecasting. Ramalan atau forecast memiliki peran penting sebagai pedoman dalam pembuatan rencana. Rencana kerja yang menggunakan forecast akan jauh lebih baik dibanding tanpa forecast sama sekali. Bagaimana cara membuat ramalan atau forecast yang dapat mendekati kenyataan? Caranya bisa dilakukan dengan memilih metode forecasting yang paling sesuai dengan permasalahannya. Terdapat banyak metode yang dapat digunakan untuk melakukan peramalan, namun tidak seluruh metode sesuai untuk setiap masalah. Tidak ada suatu metode forecast yang universal dan sesuai untuk semua masalah. Oleh karena itu, harus dapat dilakukan pemilihan metode yang paling sesuai, yakni metode yang dapat meminimumkan kesalahan forecasting. Untuk memilih metode forecasting penjualan dipengaruhi berbagai faktor, seperti sifat produk yang dijual, metode distribusi yang dipakai, besarnya perusahaan, tingkat persaingan yang dihadapi, data historis yang tersedia, dan sifat permintaan produk yang bersangkutan. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan materi tentang teknik forecasting. Forecast dalam penjualan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai teknik forecasting, mencakup pengukuran secara kuantitatif, yakni dengan menggunakan metode statistik dan matematika, dan juga pengukuran secara kualitatif yang biasanya menggunakan judgement atau pendapat. Forecasting berdasarkan pendapat atau judgement. Forecasting penjualan membawa pengaruh besar dan bahkan bermanfaat untuk menentukan keputusan dan kebijakan manajemen seperti yang pertama, kebijakan perencanaan produksi, kemudian yang kedua, kebijakan persediaan barang jadi, yang ketiga, kebijakan pemakaian mesin dan peralatan, yang keempat,
kebijakan tentang investasi aktiva tetap. Kemudian ada yang kelima, rencana pembelian bahan mentah dan penolong. Yang terakhir yang keenam, rencana aliran kas. Forecast secara kualitatif sering digunakan untuk membuat ramalan penjualan maupun ramalan kondisi bisnis secara umum. Sumber-sumber pendapat yang biasanya dipakai sebagai dasar melakukan forecasting adalah salesman, manajer area, konsultan, dan survei konsumen. Untuk membuat perkiraan penjualan yang lengkap, perusahaan dapat meminta pihak luar yang ahli seperti seorang konsultan yang memberikan pertimbangan. Jika ketiga pendapat dipandang masih kurang, perusahaan dapat melakukan penelitian langsung terhadap konsumen. Forecasting dan perhitungan secara statistik. Perhitungan secara statistik didasarkan pada data objektif, baik yang bersifat mikro maupun makro. Beberapa teknik perhitungan statistik dalam forecasting yang dibahas meliputi: pertama, analisis tren. Analisis tren terdiri dari tren bebas, tren setengah rata-rata, dan tren matematis. Yang kedua, analisis growth. Yang ketiga, analisis regresi korelasi. Dan yang keempat, analisis dengan teknik-teknik khusus. Analisis tren. Tren kerap disebut dengan sekuler tren, yang berarti rata-rata perubahan, biasanya tiap tahun. Dalam jangka panjang, tren merupakan gerakan lamban berjangka panjang dan cenderung menuju ke satu arah, meningkat atau menurun. Tren positif terjadi jika hal yang diteliti menunjukkan gejala kenaikan, atau tren yang dimiliki menunjukkan rata-rata penambahan. Tren negatif terjadi jika hal yang diteliti menunjukkan gejala semakin berkurang, atau tren yang dimiliki menunjukkan rata-rata penurunan. Secara umum, data-data penjualan mencerminkan 4 faktor berikut. Yang pertama, tren. Tren merupakan pergerakan time series dalam jangka panjang, bisa berbentuk tren naik atau menurun. Diperlukan jangka waktu yang relatif panjang, 15 atau 20, untuk melihat pola tren tersebut. Tren tersebut bisa dipengaruhi oleh perubahan jumlah penduduk, perubahan teknologi, dan semacamnya. Yang kedua, siklus. Siklus merupakan fluktuasi bisnis dalam jangka menengah berkisar antara 2-10 tahun. Penyebab timbulnya fluktuasi siklus semacam ini sangat beragam. Begitu juga lama dan besarnya fluktuasi juga berbeda-beda antara satu perusahaan dengan perusahaan lain maupun industri ke industri lainnya. Yang ketiga, musiman. Musiman merupakan fluktuasi yang terjadi dalam lingkup 1 tahun. Ada beberapa penyebab timbulnya fluktuasi musiman, seperti yang pertama, karena peristiwa tertentu. Yang kedua, karena cuaca. Keempat, ketidakteraturan. Fluktuasi semacam ini disebabkan faktor-faktor yang munculnya tidak teratur dalam jangka waktu yang pendek. Sebagai contoh, ketidakteraturan karena faktor bencana alam yang berakibat volume panen yang dihasilkan tidak seperti biasanya. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk membuat garis tren, antara lain analisis tren bebas, analisis tren setengah rata-rata, analisis tren matematis. Tren bebas. Penerapan garis tren secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu cara penerapan garis tren tanpa menggunakan rumus matematika. Penggambaran secara langsung bisa dilakukan dengan menarik garis lurus di sekitar data-data yang ada. Cara semacam ini sangat praktis dan sederhana, namun mempunyai kelemahan karena konsistensi cara semacam ini sangat kurang. Sebagai contoh kasus, sebuah perusahaan yang bergerak pada produksi mainan anak ingin membuat ramalan penjualan untuk beberapa tahun mendatang di bagian wilayah Indonesia Timur. Data penjualan untuk 5 tahun terakhir sebagai berikut. Yang pertama, tahun 2A05 memiliki volume penjualan 520.000 unit. Yang kedua, tahun 2A06 memiliki volume penjualan 580.000 unit. Yang ketiga, tahun 2A07 memiliki volume penjualan 600 unit. Yang keempat, 2A08 memiliki volume penjualan 660.000 unit. Dan yang terakhir, tahun 2A09 memiliki volume penjualan 680.000 unit. Dari grafik yang tertampil pada slide menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun, yang menunjukkan sebuah tren yang positif. Tren
tren setengah rata-rata atau semi-average. Dalam analisis tren ini, unsur subjektivitas mulai dihapuskan karena teknik peramalannya sudah menggunakan perhitungan-perhitungan. Formula yang digunakan yang pertama, Y sama dengan A tambah B dalam kurung X. Yang kedua, A sama dengan rata-rata kelompok 1 atau X bar 1 atau kelompok 2 atau X bar 2 bergantung pada tahun dasar. B, rata-rata kelompok 2 dikurangi rata-rata kelompok 1 atau dibagi N, atau X bar 2 dikurangi dengan X bar 1 dibagi dengan N. N merupakan jumlah tahun dihitung dari periode dasar. Sebagai contoh kasus, pada awal tahun 2A11, perusahaan teknik tekstil gaya baru merencanakan penyusunan anggaran penjualan secara terperinci. Data-data yang berhasil dikumpulkan adalah sebagai berikut. Tahun 2A05, volume penjualannya 425.000 meter. Tahun 2A06, volume penjualannya 500.000 meter. Tahun 2A07, volume penjualannya 575.000 meter. Tahun 2A08 memiliki volume penjualan 650.000 meter. Tahun 2A09, volume penjualan 670.000 meter. Dan terakhir 2A10 memiliki volume penjualan 720.000 meter. B. Komposisi penjualan perusahaan tersebut terdiri dari 60% kain bermotif dan 40% kain polos. C. Harga jual yang terjadi pada tahun 2A10 untuk kain bermotif sebesar Rp6.000 per meter dan kain polos Rp5.000 per meter. Pada tahun anggaran 2A11 direncanakan harga jual meningkat sebesar 10% dari tahun sebelumnya. D. Perusahaan masih ingin tetap mempertahankan daerah pemasaran untuk 3 wilayah dengan komposisi sebagai berikut. Untuk daerah Yogyakarta sebesar 50%, Semarang 25%, dan Surakarta 25%. Berdasarkan data di atas diminta yang pertama, menemukan besarnya volume penjualan tahun 2A11 dengan menggunakan metode trend semi-average. Yang kedua, menyusun anggaran penjualan tahun 2A11 berdasarkan daerah, produk, dan total omset penjualan. Yang ketiga, menentukan besarnya volume penjualan perusahaan tahun 2A11 dengan menggunakan metode trend semi-average jika data yang digunakan adalah data penjualan 4 tahun terakhir. Dan yang keempat, menentukan besarnya volume penjualan perusahaan tahun 2A11 dengan menggunakan metode trend semi-average jika data yang digunakan adalah data penjualan 5 tahun terakhir. Penyelesaian kasus. Yang pertama, menemukan besarnya volume penjualan tahun 2A11 dengan menggunakan metode trend semi-average. Volume penjualan perusahaan tahun 2A11 merupakan data genap, kelompok ganjil 6 tahun data. Dari tahun 2A05 sampai 2A10 merupakan 6 data, sehingga dibagi 2, sehingga semi total dari tahun 2A05, 2A06, dan 2A07 memiliki total 1.500.000 dan memiliki semi average-nya 500 didapat dari semi total dibagikan dengan 3 tahun, yaitu 2A05, 2A06, dan 2A07. Lalu 2A08, 2A09, dan 2A10 memiliki total 2.040.000 yang memiliki semi average 680.000 didapat dari 2.040.000 dibagikan dengan 3. Untuk perhitungan A, X bar 1 atau X bar 2 yaitu 500.000 atau 680.000. Untuk B, X bar 2 dikurangi X bar 1 dibagikan dengan N, sehingga 680.000 dikurangi 500.000 dibagi 3 sehingga mendapat 60.000. Untuk Y2A11 dengan tahun dasar yang pertama yaitu 500 ditambah 60.000 dikali 5 yaitu dengan hasil 300.000 sehingga mendapat total 800.000. Dan untuk menggunakan tahun dasar yang kedua yaitu 680.000 ditambah 60.000 dikali 2 yang hasilnya 120 sehingga memiliki hasil total 800.000. Maka penjualan perusahaan tahun 2A11 adalah sebesar 800 unit.
Untuk menjawab soal yang kedua, anggaran penjualan tahun 2A11 berdasarkan daerah produk dan total omset penjualan. Untuk jenis kain motif dengan banyak unit di daerah Yogyakarta dengan banyak unit 240.000 dengan harga 6.650, yaitu kenaikan dari tahun sebelumnya, menghasilkan 1.584. Lalu dengan jutaan rupiah. Yang kedua, kain polos di daerah Yogyakarta dengan sebanyak 160.000 unit dengan harga per unitnya 5.500 dengan hasil omsetnya 880 juta. Dan dengan memiliki total 4.000 unit dan hasil omset 2.464. Untuk bagian Semarang dengan kain motif sebanyak 120.000, harga 6.600, memiliki omset 792.000. Untuk kain polos 8.000 unit, 5.500.000 harga per unit, memiliki total omset 440 juta. Dengan total 200.000 unit, memiliki total omset 1.232.000.000. Untuk Surakarta, untuk kain motif sebanyak 120.000 unit dengan harga per unitnya 6.600, memiliki omset 792 juta. Untuk kain polos sebanyak 80.000 unit dengan harga 5.500 per unit, memiliki omset 440 juta. Dan untuk total 200 unit memiliki total omset 1.232.000.000. Untuk 3, volume penjualan perusahaan tahun 2A11 data penjualan 4 tahun terakhir, yaitu tahun 2A07, 2A08, 2A09, dan 2A10. Untuk menghitungnya dibagi dua tahun 2A07 dan 2A08 memiliki semi total 1.225.000 dengan semi average 612.500, dan untuk tahun 2A09 dan 2A10 memiliki semi total 1.390.000 dengan semi average 695.000. Untuk perhitungan A bisa menggunakan 612.500 atau 695.000. Untuk menghitung B, yaitu 695.000 dikurangi dengan 612.500 dibagikan dengan 2 mendapatkan hasil 41.250. Untuk menghitung Y, tahun 2A11 dengan tahun dasar 1, yaitu 612.500 ditambah 41.250 dikali 7/2 sehingga mendapatkan hasil 756.875, dan dengan menggunakan tahun dasar 2, 695.000 ditambah 41.250 dikali 3/2 mendapatkan hasil 756.875. Maka penjualan perusahaan tahun 2A11 adalah sebesar 756.875 unit. Volume penjualan perusahaan tahun 2A11 data penjualan 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2A06, 2A07, 2A08, 2A08, 2A09, dan 2A10. Pada tahun dasar pertama memiliki semi total 1.725.000 dan semi average sebesar 575.000, dan tahun dasar 2 memiliki semi total 2.040.000 dengan semi average 680.000. Cara perhitungan A-nya bisa menggunakan 575.000 atau 680.000. Untuk perhitungan B-nya, 680.000 dikurangi 575.000 dibagi 2 sehingga menghasilkan 52.500.000. Untuk menghitung Y dengan tahun dasar 1, yaitu 575.000 ditambahkan dengan 52.500 dikali 4 sehingga mendapat hasil 785.000. Jika menggunakan tahun dasar 2, yaitu
695.000 ditambahkan dengan 52.500 dikali 2 sehingga menghasilkan 785.000. Maka penjualan perusahaan tahun 2A11 adalah sebesar 785.000 unit. Di sini saya Kurniawan Santosa dengan NIM 18B11414 akan menjelaskan mengenai analisis trend moment. Formula dasar yang dapat digunakan dalam analisis trend moment ini adalah Y sama dengan A plus BX. Persamaan pertama, sigma Y sama dengan N dikali A plus B dikali sigma X. Persamaan kedua adalah sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X. Formula Y sama dengan A plus BX merupakan persamaan garis tren yang akan digambarkan. Persamaan 1 dan persamaan 2 digunakan untuk menghitung nilai A dan B yang pada akhirnya dijadikan sebagai dasar penerapan garis lurus. Berikut ini adalah contoh kasus analisis trend moment. Data perkembangan jumlah penjualan selama 5 tahun terakhir dari tahun 2006 sampai dengan 2010 adalah sebagai berikut. 2006 volume penjualannya 671.382 unit. 2007 692.856 unit. 2008 703.930 unit. 2009 634.268 unit. Dan yang terakhir 2010 763.296 unit. Dengan data tersebut, kita disuruh mencari volume penjualan tahun 2011 dengan metode trend moment. Yang kedua, kita disuruh mencari tren penjualan setiap tahun dari tahun 2006 sampai dengan 2010. Yang pertama, kita akan menghitung forecast penjualan tahun 2011. Untuk menghitung forecast penjualan tahun 2011, digunakan metode trend moment. Formula yang digunakan adalah Y sama dengan A plus BX. Persamaan 1, sigma Y sama dengan N dikali A plus B dikali sigma X. Persamaan 2, sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X. Persamaan 1 ini 3.465.732 sama dengan 5A plus 10B. Persamaan 2 sama dengan 7.056.704 sama dengan 10A ditambah 30B. Atau persamaan 2, 7.056.704 sama dengan 10A ditambah 30B. Sedangkan persamaan 1, 6.931.464 sama dengan 10A ditambah 30B. Maka ketemu 10B sama dengan 125.240. Diperoleh B adalah 12.524, sedangkan A 668.098,4. Persamaan tren Y yang dihasilkan dari rumus tersebut seperti ini. 668.098,4 ditambah 12.524 dikali X. Jadi, untuk mencari volume penjualan tahun 2011 adalah Y sama dengan 668.098,4 ditambah 12.524 dikali dengan 5. Y sama dengan 730.718,4 unit. Yang kedua, kita akan menghitung tren setiap tahun. Nilai tren setiap tahun adalah untuk tahun 2006, Y sama dengan 668.098,4 ditambah 12.524 dikali dengan 0. 0 ini adalah tahun pertama. Dan hasilnya adalah 668.098,4. Sedangkan tahun 2007, Y sama dengan 668.098,4 ditambah 12.524 dikali 1. Dan hasilnya ini adalah 680.622,4. Untuk tahun 2008, Y sama dengan 668.098,4 ditambah 12.524 dikali dengan 2.
diperoleh hasil 693.146,4. Untuk tahun 2009, Y sama dengan 668.098,4 ditambah dengan 12.524 dikali dengan 3. Yang diperoleh hasil 705.670,4. Dan yang terakhir tahun 2010, Y sama dengan 668.098,4 ditambah dengan 12.524 dikali 4. Dan hasilnya adalah 718.194,4. Jadi di sini kita akan membuat tabelnya. Untuk 2006 penjualannya sebesar 671.382 unit. Dan untuk tahun 2007 692.856 unit. Untuk 2008 703.930 unit. Dan untuk 2009 634.268 unit. Dan yang terakhir untuk tahun 2010 763.296 unit. Di sini kita dapatkan total sejumlah 3.465.732 unit. X di sini dari angka 0, 1, 2, 3, dan 4 itu adalah urutan dari tahun pertama dan tahun kelima. Untuk totalnya ada 10, itu merupakan jumlah dari X tersebut. Untuk X kuadrat itu berarti yang X tahun pertama itu 0, 0 kuadrat sama dengan 0, 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 2, 3 kuadrat sama dengan 9, 4 kuadrat sama dengan 16. Didapatkan total sebesar 30. Untuk XY untuk tahun 2006 671.382 unit dikali dengan 0 sama dengan 0. Untuk tahun 2007 692.856 unit dikali 1 sama dengan 692.856 unit. Untuk tahun 2008 703.930 unit dikali dengan 2 didapatkan hasil sebesar 1.407.860 unit. Untuk tahun 2009 634.268 unit dikali dengan 3 maka didapatkan hasil 1.902.804 unit. Untuk tahun 2010 763.296 unit dikali dengan 4 maka didapatkan hasil sebesar 3.053.184 unit. Dan untuk totalnya 3.465.732 unit dikali dengan 10 maka ketemu hasil, mohon maaf ada kesalahan. Ini angka terakhir dari 7.056.704 unit merupakan hasil penjumlahan antara hasil perkalian antara penjualan dikali dengan X dari tahun pertama sampai tahun kelima. Hasil itu didapatkan sebanyak 7.056.704 unit. Teman, di sini saya Yusuf Kurniawan Santosa dengan NIM 18211404 akan menjelaskan mengenai analisis trend least square. Mengenai analisis trend least square ini, metode trend least square pada dasarnya memiliki sumber formula yang sama dengan metode matematis. Hal yang membedakan adalah bahwa metode least square ini menggunakan asumsi sigma X sama dengan 0. Formula yang digunakan yaitu Y sama dengan A plus BX. A sama dengan sigma Y dibagi dengan N. Sedangkan untuk mencari B, sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Untuk keterangannya, Y di sini berarti variabel dependent. Untuk X variabel independen atau berperiode. Untuk A di sini berarti nilai konstanta.
Sedangkan B berarti koefisien regresi. Dan yang terakhir ada N, yaitu jumlah data. Berikut ini merupakan contoh kasus forecasting dengan metode trend least square. Berikut ini adalah data dan informasi yang berkaitan dengan rencana kegiatan operasional perusahaan di tahun 2011. Yang A, pengalaman penjualan selama 5 tahun terakhir. Ada tahun dari 2006 sampai dengan 2010. Di situ ada jumlahnya 900.000 unit, 920.000 unit, 950.000 unit, 980.000 unit, dan yang terakhir ada 1 juta unit. Untuk keterangan yang kedua, produk direncanakan akan didistribusikan di 2 daerah pemasaran, yaitu yang pertama ada Kalimantan Tengah sebanyak 60%, sedangkan Kalimantan Selatan sebanyak 40%. Penjelasan yang ketiga, harga jual untuk wilayah Kalimantan Tengah adalah 30.000 per unit, sedangkan untuk wilayah Kalimantan Selatan dinaikkan sebesar 25% dari wilayah Kalimantan Tengah dan pertimbangan biaya transportasi. Untuk penjelasan yang keempat, pola penjualan yang direncanakan untuk seluruh wilayah per periode. Kuartal 1 untuk Kalimantan Tengah 30% dan untuk Kalimantan Selatan 30%. Untuk periode kuartal 2 untuk Kalimantan Tengah 40% dan Kalimantan Selatan 35%. Untuk periode kuartal 3, Kalimantan Tengah sebesar 30% dan Kalimantan Selatan sebesar 35%. Nah, berdasarkan data tersebut, kita diminta menghitung forecast penjualan tahun 2011 dengan metode least square. Yang kedua adalah menyusun anggaran penjualan tahun 2011 secara terinci menurut wilayah pemasaran dan periode tertentu, periode waktu. Di sini yang pertama kita akan menghitung forecast penjualan tahun 2011. Untuk menghitung forecast tahun 2011 digunakan metode trend least square, yakni 2006 memiliki penjualan sebesar 900.000, 2007 memiliki penjualan sebesar 920.000, 2008 950.000 unit, 2009 980.000 unit, dan 2010 ada 1 juta unit. Di sini total dari keseluruhan penjualan yaitu 4.750.000. Untuk mencari nilai X, kita harus mencari nilai tengah dari kelima tahun ini. Didapatkan tengahnya itu di tahun 2008, maka tengahnya itu dinamakan median. Median ini adalah 0, dan untuk ke atas berarti itu min 1 dan seterusnya, untuk ke bawah 1 dan seterusnya. Untuk X kuadrat ini merupakan kuadrat dari hasil yang telah ditemukan pada median tersebut. Misalnya min 2 akar 2, min 2 kuadrat sama dengan 4, min 1 kuadrat sama dengan 1, 0 kuadrat sama dengan 0, 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4. Dan yang terakhir untuk XY ini merupakan perkalian antara penjualan dikali dengan X. Untuk tahun 2006 ditemukan sebesar minus 1.800.000, untuk 2007 minus 920.000, untuk 2008 0, untuk 2009 980.000, untuk 2010 2 juta. Untuk metode least square, kita harus mencari A dulu. Tadi A rumusnya adalah sigma Y dibagi dengan N. Maka 4.750.000 dibagi dengan 5. Ketemu 950.000. Untuk mencari B, kita harus mencari sigma XY dibagi dengan sigma X kuadrat. Di tabel sudah diketemukan bahwa sigma XY adalah 260.000, sedangkan sigma X kuadrat adalah 10. Maka 260.000 dibagi 10 sama dengan 26.000. Jadi Y tahun 2011 A plus BX, maka 950.000 ditambah dengan 26.000 dikali 3. Maka hasil tersebut adalah 1.028.000. Dengan demikian diperoleh ramalan penjualan tahun 2011 sebesar 1.028.000. Yang kedua, kita disuruh menyusun anggaran penjualan tahun 2011. Untuk
Kalimantan Tengah kuartal pertama memiliki unit penjualan sebesar 185.040 unit. Untuk kuartal 2, 246.720 unit. Untuk kuartal 3, 185.040 unit. Dan totalnya adalah 616.800 unit. Untuk harga per unit di Kalimantan Tengah adalah 30.000. Maka hasil yang dihasilkan oleh perkalian antara harga per unit dikali dengan unit untuk kuartal tengah Kalimantan Tengah, kuartal 1 Kalimantan Tengah sebesar 5 juta, mohon maaf ada kesalahan, sebesar 5.551.200.000. Untuk kuartal 2 sebesar 7.401.600.000. Untuk kuartal 3 sebesar 5.551.200.000 dan totalnya adalah 18.504.000.000 rupiah. Sedangkan untuk Kalimantan Selatan dia berhasil menjual sebanyak untuk kuartal pertama sebesar 123.360 unit, untuk kuartal 2 143.920 unit, untuk kuartal 3 143.920 unit, dan totalnya adalah 411.200 unit. Dan sedangkan untuk harganya di sini diketemukan sebesar 37.500 rupiah. Jadi untuk hasil perkalian dari harga per unit dikali dengan unit tersebut, untuk kuartal pertama Kalimantan Selatan diketemukan angka sebesar 4.626.000.000 rupiah. Untuk kuartal 2 dihasilkan sebesar 5.397.000.000 rupiah. Sedangkan untuk kuartal 3 diketemukan sebanyak 5.397.000.000 rupiah. Dan untuk totalnya diketemukan sebesar 15.420.000.000 rupiah. Dari total penjualan antara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan diketemukan hasil sebagai untuk kuartal pertama hasilnya adalah 10.177.200.000. Untuk kuartal 2 12.798.600.000. Dan untuk kuartal 3 10.948.200.000. Dan total dari keseluruhan penjualan adalah 33.924.000.000 rupiah. Di sini untuk membuat forecasting dengan menggunakan analisis growth atau pertumbuhan mengacu pada formula berikut. PN sama dengan PO dikali 1 plus I dikali N. Di sini keterangan PN sebagai volume penjualan tahun ke N dan PO sebagai volume penjualan tahun dasar, N sebagai periode atau tahun, dan I sebagai interest atau tingkat pertumbuhan penjualan. Di sini sebagai contoh, diketahui penjualan pada tahun 2008 adalah sebesar 1 juta unit dengan tingkat pertumbuhan penjualan sebesar 10%. Tentukan penjualan tahun 2011 sesuai tingkat pertumbuhan yang berlaku. Penyelesaiannya adalah PN sama dengan PO dikali 1 plus I dikali N. PN tahun 2011 sama dengan 1 juta dikali 1 plus 10% dikali 3. PN tahun 2011 sama dengan 1.331.000 unit. Dengan analisis growth ini diperoleh ramalan penjualan tahun 2011 sebesar 1.331.000 unit. Analisis industri market share. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk membuat forecast adalah melalui analisis industri. Dalam metode ini, ramalan yang dilakukan dengan menghubungkan potensi penjualan perusahaan dengan permintaan industri secara umum, baik dalam hal volume penjualan maupun posisi persaingan bisnis.
Untuk menghitung besarnya market share, digunakan formula berikut. Market share sama dengan penjualan perusahaan dibagi penjualan industri dikali 100%. Kasus forecasting dengan analisa market share. Di sini sudah terdapat contoh kasus Civinican yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri sepatu olahraga. Dengan data tersebut, kita diminta menghitung perkiraan demand industri untuk tahun 2011 dengan metode momen dan menentukan tingkat penjualan Civinican pada tahun 2011 sesuai harapan yang digariskan. Di sini untuk perkiraan demand industri sepatu dengan metode trend moment sudah terdapat formula yang digunakan, yaitu Y sama dengan A plus B kali X. Di sini terdapat persamaan ke-1 yaitu sigma Y sama dengan N kali A plus B kali sigma X. Dan persamaan kedua, sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X. Dari persamaan ke-1 didapat angka 490.500.000 sama dengan 6A plus 15B. Dan persamaan kedua didapat 1.300.300.500 sama dengan 15A plus 55B. Dan diperoleh B sama dengan 4.414.285,72 dan A 70.214.285,70. Dari persamaan tren Y sama dengan 70.214.285,70 ditambah A yang sama dengan ditambah B yang sama dengan 4.414.285,72. Kemudian volume penjualan industri tahun 2011 ini yaitu sama dengan Y sama dengan 70 juta sekian ditambah 4 juta sekian, kemudian Y 70 juta sekian ditambah 4 juta sekian dikali X tadi yang X sama dengan 6, kemudian didapat Y sama dengan 97.200 M atau pembulatan. Dan kemudian tingkat penjualan perusahaan yang dapat dicapai pada tahun 2011 dengan rumus market share 2010 sama dengan 11.340 dibagi 94.500 dikali 100%. Kemudian didapat hasil 12% dengan tingkat penjualan perusahaan 2011 tadi sama dengan 12 juta dikali 97.200 M sama dengan 11.664 M. Pada bagian ini saya akan menjelaskan analisis lini produk. Analisis lini produk digunakan pada perusahaan-perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu macam produk. Masing-masing macam produk tersebut tidak dapat diambil kesamaannya dan harus dibuat forecast-nya tersendiri. Contoh analisis lini produk yaitu perusahaan X yang menghasilkan barang-barang elektronik, minuman, dan pakaian. Ketiga jenis produk ini tidak dapat dipadukan menjadi satu forecast. Masing-masing harus dibuatkan forecast tersendiri. Kemudian perusahaan Y yang menghasilkan susu formula. Susu formula A sudah mencapai tahap kedewasaan, sedangkan susu formula B baru mulai produksi awal tahun ini. Maka antara susu formula A dan B harus memiliki perbedaan dalam banyak hal, seperti konsumen, metode distribusi, dan lain-lain. Untuk itu, masing-masing produk harus dibuatkan forecast tersendiri pula. Untuk pelaksanaannya, pada dasarnya sama dengan metode statistik dalam analisis tren.
Dengan demikian, untuk membuat rencana penjualan, perusahaan perlu mempertimbangkan dua aspek berikut. Yang pertama, penentuan jumlah dan variasi produk yang akan dijual oleh perusahaan. Dan yang kedua, rencana penjualan ini harus mencakup keputusan sementara tentang lini produk yang akan diperkenalkan dan lini produk yang mana yang akan dihapus, dilakukan inovasi, atau produk campuran. Produk campuran adalah hubungan volume antara dua produk atau lebih. Contohnya, perusahaan R menjual produk sebanyak 1000 unit dengan harga jual Rp300 per unit, dan perusahaan R sebanyak 2000 unit dengan harga jual Rp290 per unit. Biaya variabel per unit untuk produk R sebesar Rp100 per unit dan produk I Rp80 per unit. Biaya tetap per tahun adalah Rp100.000 untuk produk R dan Rp75.000 untuk produk I. Perusahaan diasumsikan harus menghasilkan kedua produk dan kapasitas maksimum adalah 3.000 unit. Oleh karena itu, perubahan dalam produk campuran direncanakan di tahun depan. Manajemen dihadapkan pada 4 alternatif kebijakan yang harus dipilih, yakni yang pertama, alternatif 1, meningkatkan produksi R sebesar 20% dan menurunkan produksi I sebesar 10%. Alternatif yang kedua, meningkatkan produksi R sebesar 40% dan menurunkan produksi sebesar 20%. Alternatif 3, menurunkan produksi R sebesar 20% dan meningkatkan produksi I sebesar 10%. Alternatif yang keempat, menurunkan produksi R sebesar 40% dan meningkatkan produksi sebesar 20%. Nah, pada tabel tersebut terdapat anggaran sementara untuk produk R, volumenya itu 1000, untuk produk I 2000. Anggaran sementara untuk penjualan 300.000 untuk produk R, untuk produk I-nya 580.000. Untuk variabel cost produk R 100.000, variabel cost produk I-nya 160.000. Kemudian fixed cost produk R 100.000, fixed cost produk I 75.000. Kemudian total cost untuk produk R-nya 200.000 dan total cost produk I-nya 235.000. Dari data tersebut didapat laba sebesar untuk produk R-nya 100.000, kemudian produk I-nya 345.000. Jadi didapat total laba 445.000. Nah, untuk alternatif pertama, dengan menaikkan produk R 20% dan menurunkan produksi I 10%, maka didapat volume untuk produk R-nya itu 1.200. Kemudian volume untuk produk I-nya menjadi 1.800. Itu didapat dari kenaikan 20% untuk produk R-nya itu 1.000, maka naiknya jadi 200. Untuk penjualan di alternatif 1 produk R-nya itu 360.000, kemudian untuk produk I-nya menjadi 522.000. Kemudian sama dengan sebelumnya, fixed cost, variable cost, total cost-nya untuk produk R-nya naik 20%. Itu didapat dari anggaran sementara dikali 20% untuk kenaikan, kemudian 10% untuk penurunan, berarti berkurang untuk penurunannya itu. Dari tabel ini didapat kesimpulan produk campuran dengan harga margin kontribusi tertinggilah yang harus didorong untuk perusahaan yang realistik, yakni memproduksi R sebesar 600 unit dan produk I sebesar 2.400 unit karena mendapatkan total laba yang besar. Kemudian ada analisis penggunaan akhir.
Analisa ini digunakan pada perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang tidak langsung dapat dikonsumsi, melainkan masih memerlukan proses lebih lanjut untuk menjadi produk akhir. Permintaan akan produk ini dipengaruhi secara langsung oleh produk akhir yang berasal dari produk tersebut atau produk akhir yang menggunakannya. Contoh kasus analisis penggunaan akhir. Perusahaan Prima Bottle adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha produksi botol yang digunakan untuk botol minuman ringan dan botol obat-obatan. Berikut ini adalah data yang tersedia di perusahaan untuk keperluan perencanaan penjualan. Yang pertama ada data penjualan botol minuman ringan dari tahun 2A04 sampai dengan 2A10. Kemudian yang kedua ada data penjualan botol obat-obatan dari tahun 2A04 sampai dengan 2A10. Dari data tersebut, perusahaan ingin menyusun forecast penjualan botol minuman ringan dan botol obat-obatan untuk 5 tahun yang akan datang dengan menggunakan metode least square. Penyelesaian kasus yang pertama itu forecast penjualan botol minuman ringan dengan menggunakan metode least square. Untuk tahun dan volume ini didapat dari data yang sebelumnya. Volume dilambangkan dengan Y. Kemudian ada tabel X, karena di sini data yang tersedia ganjil, maka di tengah data atau di tahun 2A07 X-nya itu berarti 0. Kemudian untuk tahun sebelum 2A07 atau 2A07 ke atas itu dikasih huruf urut tetapi dengan angka yang negatif. Kemudian sebaliknya. Kemudian tabel XY ini adalah perkalian dari X dengan volume yang dilambangkan dengan Y. Untuk tahun 2A04 didapat minus 774.000. Itu perkalian antara 258.000 dikali dengan minus 3. Sama dengan yang 774 ini untuk tahun 2A05, 2A06 hingga 2A010 dikalikan X dengan volume yang dilambangkan dengan Y. Untuk X kuadrat di sini itu dari tabel X yang sebelumnya ini dikuadratkan. Semisal untuk tahun 2A04 itu minus 3, maka minus 3 ini dikuadratkan menjadi 9. Kemudian berlanjut ke bawahnya sama, didapatkan total 28. Oh iya, untuk XY totalnya didapatkan 530.000. Itu semuanya di total. Kemudian untuk tren ini ada perhitungannya sendiri, akan dijelaskan selanjutnya. Nah, keterangan untuk persamaan Y sama dengan A plus BX. Kemudian di sini kita akan mencari A. A itu sama dengan jumlah Y dibagi dengan N. Untuk jumlah Y sendiri itu 2.172.000 dibagi dengan N, yaitu 7. N ini adalah jumlah data yang tersedia. Dari pembagian ini didapat 310.286. Kemudian yang B itu rumusnya jumlah dari perkalian XY dibagi dengan jumlah dari X kuadrat, yaitu 530.000 dibagi 28, maka didapatkan hasil 18.929. Kemudian dari persamaan ini angka-angka yang tadi dihitung dimasukkan dalam persamaan tersebut menjadi Y sama dengan 310.286 ditambah 18.929X. Nah, untuk mencari nilai tren tersebut kita menggunakan persamaan yang tadi kita hitung. Untuk data yang tadi kan sampai dengan tahun 2A10. Sedangkan kita diminta untuk mencari 5 tahun ke depan. Maka untuk tahun pertamanya itu tahun 2A11. Itu sama dengan 310
ditambah 18.929 dikali dengan 4. 4 itu yaitu X yang kita cari sebelumnya, menjadi 386.000. Kemudian untuk tahun 2A12 itu X-nya diganti dengan angka 5, yaitu selanjutnya. Maka untuk tahun 2A13 sama X-nya diganti dengan 6. Kemudian selanjutnya begitu. Kemudian yang kedua, dari data yang kedua, untuk penjualan botol minuman obat-obatan dengan menggunakan metode least square. Tahun dan volume didapat dari data soal. Volume dilambangkan dengan Y, X-nya sama dengan data sebelumnya. When X, Y ini perkalian antara X dengan Y, yaitu volume. Itu 700. Untuk tahun 2A04 720.000 dikali dengan minus 3, ya didapat minus 2.160.000. Nah, sama dengan sebelumnya. Untuk tahun 2A05 sampai dengan 2A10 dikalikan X sama dengan X dikali volume yang dilambangkan dengan Y. Untuk XY sendiri jumlahnya didapat 4.762.000. Untuk X kuadrat yaitu X dikuadratkan untuk tahun 2A04 minus 3 dikuadratkan menjadi 9. Kemudian keterangan di sini untuk mencari A itu rumusnya jumlah Y dibagi dengan N, yaitu data yang terdapat di soal, yaitu 7. Untuk jumlah Y sendiri itu 7.338 dibagi dengan 7, didapatkan hasil 1.048.286. Nah, untuk mencari B rumusnya itu jumlah perkalian X, Y dibagi dengan jumlah X kuadrat. Untuk jumlah X, Y nya itu 4.762.000 dibagi dengan 28, yaitu jumlah X kuadrat tersebut. Maka dihasilkan 170.071. Nah, dari pencarian AB ini dimasukkan ke persamaan Y sama dengan A plus BX. Maka persamaan tersebut menjadi Y sama dengan 1.048.286 ditambah 170.071X. Maka untuk mencari tren tahun 2A11 sama dengan 1.048.286 ditambah 170.071 dikali dengan 4 sama dengan 1.728.571. Untuk tahun 2A12 rumusnya sama, tapi diganti X menjadi 5, yaitu dihasilkan 1.898.643. Untuk tahun 2A13 1 juta sama sebelumnya, tapi X nya diganti menjadi 6, dihasilkan 2.068.714. Untuk tahun 2A14 sama, tinggal diganti X nya menjadi 7, maka dihasilkan 2.238.786. Untuk tahun 2A15 sama-sama seperti sebelumnya, tinggal diganti X yaitu 8, maka dihasilkan 2.408.857. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.